Salam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita akan belajar tentang pemuritan kita, mari kita bersatu dalam doa. Berkatilah Tuhan akal dan pikiran kami, jiwa dan roh kami, sehingga kami akan tertuju kepadamu ya Bapa. Dan setiap kali pembelajaran yang akan boleh kami terima, itu akan membuat kami akan semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita di dalam belakangan ini kita sudah belajar banyak tentang bagaimana pemuritan yang baik secara alkitabiah. Dan hari ini kita masuk kepada topik kita pada gereja. Nah, apa tujuan daripada perubahan hidup? Tentunya ada alasan kita dan hidup kita akan mau berubah ya, yaitu yang memperdalam kasih dan komitmen kita terhadap gereja. Bahkan ada melihat 5 tugas gereja dengan cara baru, serta juga nanti kita akan dapat memperdalaminya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika kita mengawali pembelajaran tentang gereja Tuhan ini, maka beberapa orang mulai bertanya, mengapa gereja begitu penting? Ini sering sekali kita dengarkan. Dan mengapa tidak cukup hanya memiliki hubungan dengan Yesus dan melupakan gereja? Nah, kita semua tahu ada orang-orang yang menganggap diri mereka Kristen tetapi jarang datang ke gereja. Pertanyaannya, apakah gereja benar-benar diperlukan? Nah, benar Bapak Ibu. Nah, untuk memiliki iman kepada Tuhan berarti kita tidak bisa menjalani kehidupan Kristen secara menyendiri. Seperti Robinson Crusoe yang saleh dan hidupnya menyendiri. Yang sebenarnya adalah bahwa kita tidak bisa menjalani kehidupan Kristen tanpa menjadi anggota gereja. Bahkan perjanjian baru tidak mengajarkan tentang orang Kristen yang tidak terikat. Nah sebenarnya juga Bapak Ibu bahwa kebutuhan kita akan gereja itu sangat-sangat penting karena itu adalah perintah Tuhan. Yang pada saat itu kalau kita melihat bahwa gereja menurut Allah, ya gereja yang sebenarnya adalah gereja merupakan kebutuhan rohani dan ini yang seharusnya yang akan terjadi. Tetapi kalau saat ini saya buat perbandingan bahwa praktek gereja saat ini, gereja merupakan sebuah pilihan aktivitas. Karena tidak ada aktivitas yang lain, akhirnya memilih aktivitas ada di gereja untuk boleh mengisi waktu. Dan gereja sebenarnya menurut Allah itu adalah harus saling mengisi. Tetapi yang saat ini praktek gereja pada saat ini menjadi individualitas. Ya datang dengan sendiri, ya berada dengan sendiri, ya tidak melayani dengan yang lain, tidak peduli dengan satu yang lain, tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang baru. Dan itu yang saat ini terjadi kepada praktek gereja saat ini. Nah, sesungguhnya bahwa gereja menurut Allah, yaitu kerohanian adalah urusan daripada komunitas. Tetapi kalau kita melihat belakangan ini bahwa praktek gereja saat ini agama merupakan menjadi urusan pribadi. Ya, kalau aku bergereja, kalau aku agama itu kan pilihan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya bahwa gereja menurut Allah, kerohanian adalah urusan daripada komunitas bersama. Dan itu menurut gereja, menurut Allah ya. Bahkan gereja menurut Allah itu harus terlibat aktif dalam masalah-masalah sosial. Tetapi pada saat ini kita lihat ada banyak perubahan bahwa praktek-praktek gereja saat ini jauh daripada persoalan dunia nyata. Maunya tidak adalah persoalan, maunya ya tenang-tenang sajalah. Artinya itu begitu nyaman, ya hidup dalam nyawa kenyamanan. Tetapi sesungguhnya bahwa umat percaya dan gereja menurut Allah itu harus terlibat aktif dalam masalah-masalah sosial. Masalah sosial contohnya orang sedang sakit, orang sedang berduka, orang sedang membutuhkan. Apa yang mau kita tolong lewat gereja harus menjadi berkat, itu yang sebenarnya. Dan gereja menurut Allah sesungguhnya bahwa semua orang itu yang ada itu harus diterima tanpa akan adanya pengelompokan berdasarkan suku, ras, agama atau juga status sosial, dan kebutuhan itu harus ada. Tetapi tadi saya katakan bahwa praktik gereja saat ini akan ada sedikit terjadi pengelompokan berdasarkan suku, berdasarkan status sosial, berdasarkan hal-hal yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nah untuk menangkap kembali sebenarnya aturan Allah yang Allah buat bagi kita sebagai gerejanya,
kita harus memperoleh pemahaman tentang bagaimana gereja dimulai. Apa sesungguhnya sifatnya, apa sesungguhnya misinya, dan mengeksplorasi pelaksanaan dalam gereja kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, permulaan gereja itu diilhami oleh Tuhan. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa Allah ingin menciptakan suatu umat baginya, dan itu awalnya, yaitu orang-orang yang mencintainya dengan segenap hati mereka. Orang-orang yang kepadanya Tuhan dapat mencurahkan kasih setianya. Seperti pertama sekali dia tulis di dalam Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, ketika Adam berpaling, itu sejarahnya dari berkat untuk hidup harmonis dengan Allah. Maka Allah itu berbalik juga menciptakan suatu umat untuk dirinya sendiri. Yang awal pertama dia panggil adalah Abraham. Baru yang berikutnya dia panggil Ishak. Dipilihnya Yakub menjadi nenek moyang bangsa Israel. Dan itu sampai saat ini tujuan Allah supaya bangsa ini menjadi penyembahnya, menjadi umat pilihannya. Tetapi ketika Israel terbukti tidak setia kepada perjanjian Allah yang terjadi, maka Allah melanjutkan juga perencanaannya. Tidak selesai, yaitu melalui rencana, yaitu sisa umatnya, yang kemudian menjadi juga tidak setia. Yesus sisa umatnya dimunculkan kembali dengan rencana yang semula, yaitu Yesus Kristus dihadirkan di tengah-tengah dunia, yang sesungguhnya untuk menyatukan umat yang pada akhirnya sepenuhnya menjadi milik Allah. Maka orang-orang ini akan menjadi umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Inilah yang sesungguhnya yang disebut dengan gereja. Maka dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Bapak Ibu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Dan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahkan juga di dalam Matius 16 ayat 18 firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika Yesus berkata demikian, gereja masih berada di masa depan sesungguhnya. Dia membuat prediksi tentang pembangunan masa depan gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau kita pahami daripada gereja ini? Mengapa gereja? Karena gereja itu berdirinya karena digerakkan oleh Roh. Roh Tuhanlah yang sesungguhnya menggerakkan ini. Nah, maka bagaimana gereja dibangun? Membangun gereja adalah pekerjaan orang percaya yang telah dibaptis oleh Roh Kudus dan menjadi tubuh di dalam Kristus. Maka firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu tubuh kita semua, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dan setiap umat percaya itu, setiap umat percaya yang percaya kepada Kristus Yesus, itu adalah gerejanya Tuhan. Karena kita satu roh, dibaptis dengan satu roh, dibaptis dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi gereja itu sebenarnya digerakkan oleh roh, bukan karena digerakkan hal-hal yang lain. Tapi roh Tuhanlah yang membuat gereja itu terbangun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga harus belajar yang sesungguhnya apa sebenarnya sih sifat-sifat gereja itu, dan bagaimana yang seharusnya gereja itu. Yang pertama adalah kita belajar gereja itu adalah eklesia, ya Bapak Ibu. Nah, kata Yunani dalam perjanjian baru yang digunakan untuk gereja adalah eklesia, yang memiliki arti memanggil. Itu digunakan untuk menggambarkan kumpulan orang-orang baik sekuler ataupun rohani. Dan itu berarti pertemuan atau komunitas yang dipanggil oleh Allah.
Jadi berkumpul bukanlah kunci katanya, tapi kuncinya adalah Allah yang memanggil mereka untuk berkumpul. Jadi mengapa kita jemaat Tuhan dikumpulkan dalam satu wadah gereja Anglikan Kabar Baik Indonesia di tengah-tengah Seri Gunting ini? Bukan karena Anda, tetapi karena Allah memanggil Anda untuk berkumpul dalam komunitas orang-orang percaya. Kabar bahagialah Bapak Ibu menjadi komunitas orang percaya miliknya Tuhan, dijadikan menjadi satu gereja. Nah, eklesia ini mengacu pada gereja secara universal maupun secara lokal. Nah, gereja universal terdiri dari orang-orang dari setiap suku dan bangsa dan budaya. Ini terlepas daripada ikatan denominasi setiap orang ya. Nah, yang sesungguhnya bahwa yang disebut dengan secara universal adalah orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan gereja yang universal ini penekanannya terletak pada kesatuan daripada gereja. Gereja lokal adalah sekelompok orang percaya yang berkumpul bersama untuk beribadah, belajar, bersekutu, dan melayani. Dan gereja lokal ini penekanannya yang terletak pada pelayanan gereja. Sedangkan gereja universal adalah seluruh manusia yang ada di bumi ini yang percaya kepada Kristus Yesus, itu yang disebut dengan gereja universal. Nah, tapi ada juga orang yang percaya sama Tuhan Yesus, tetapi ya dia hanya percaya tetapi tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Yesus Kristus, dia bukan gereja. Tetapi gereja itu harus berdasarkan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia adalah kesatuan Allah Tritunggal yang percaya dia adalah Tuhan. Itulah yang disebut dengan gereja. Nah, kalau ada pun orang yang mengatasnamakan dia adalah gereja, contoh gereja setan Bapak Ibu ya, banyak gereja setan ya, dia tidak percaya sama Yesus, sesungguhnya dia bukan gereja. Tapi gerejanya adalah gereja yang bergerak, itu adalah Allah Bapa, yang percaya dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan itu yang disebut dengan gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kedua kita akan belajar apa sebenarnya sifat gereja ini. Yaitu gereja itu adalah koinonia. Koinonia. Ya, kata Yunani lainnya berhubungan dengan gereja adalah koinonia. Ini sulit diterjemahkan, sesungguhnya ini bahasa dalam bahasa Inggris karena kata ini menggabungkan ide tentang komunitas atau persekutuan, berbagi, dan partisipasi. Dan kata ini digunakan untuk menggambarkan kehidupan eklesia atau gereja di mana mereka berbagi di dalam Kristus Yesus. Tetapi koinonia adalah partisipasi kita bersama di dalam kehidupan Allah melalui Yesus Kristus. Maka koinonia berarti lebih daripada sekedar kecocokan hubungan seseorang antar sahabat. Koinonia itu bahkan lebih dari sekedar ikut makan malam seapa adanya. Koinonia itu ikut-ikutan atau juga nanti ada di sana jamuan makan. Bukan. Koinonia itu lebih daripada pendapat yang berbunyi. Aku bisa bergaul denganmu karena kamu sangat mirip denganku, atau banyak hal ya yang membuat orang itu datang bersekutu oleh karena suatu hal yang dilihat. Tetapi lebih daripada itu. Dan sesungguhnya bahwa koinonia adalah satu kesatuan yang hanya dimungkinkan oleh karena karya Allah semata. Oleh karena kasih Tuhan. Dan karena Tuhanlah yang mengumpulkan kita untuk menjadi gereja yang koinonia. Dan koinonia itu sesungguhnya tujuannya adalah supaya kita menjadi terang. Supaya kita memiliki kesatuan satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbanding-bandingan, tidak ada yang melebih-lebihkan. Dan koinonia itu sesungguhnya adalah sebuah bentuk daripada penerimaan kita satu dengan yang lain. Dan kita saling memberi, kita juga saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain. Bahkan katakan dalam Filipi 3 ayat 8-10 bahwa koinonia itu tujuannya adalah supaya kita saling menderita dan yang akhirnya disatukan dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah dulu yang mungkin akan kita pelajari tentang gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami pemahaman yang baik
untuk semakin memahami fungsi daripada gereja, arti gereja yang Tuhan berikan kepada kami, yang sesungguhnya Engkau datang ke dunia ini untuk menyatukan umatmu di dalam satu gereja, karena ada tujuan yang penting, tujuan yang Tuhan taruhkan dalam gerejamu, supaya kami menjadi terang, supaya kami menjadi kesatuan hati untuk boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Namamu semakin ditinggikan dan dipermuliakan di dalam Kristus Yesus. Amin.